Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Hari ini aku mau unboxing lagi. Karena di video sebelumnya aku bahas tentang link buku, tentang buku gestur kan. Nah, ternyata di TikTok itu ada bukunya guys. Terus aku lagi scroll TikTok gitu ceritanya, terus ternyata keluar bukunya. Dan ternyata nggak harus pakai link, ada bukunya. Jadi aku langsung order guys. Dan kebetulan buku yang kemarin aku baca itu juga udah tinggal dikit ya. Jadi next aku bakal baca bukunya. Aku udah pernah baca sih versi link ya, jadi versi website gitu. Nah kalau ada bukunya itu lebih seru lagi karena kita bisa ngelihat gambar dan bisa kita ulang-ulang karena bukunya ada gitu ya. Kalau website tuh kan kita harus nyari dulu linknya gitu. Oke, aku akan buat video unboxing hari ini tentang buku gestur. Nah ini juga kita belajar lagi tentang psikologi ya guys, tentang psikologis seseorang. Let's go. Nah karena the power of ambition aku udah sampai di prinsip 22 ya, jadi tinggal segini lagi, tinggal 40 sekian, 40-50 halaman sorry guys, tuh ya tinggal 40 halaman lagi. Aku mau nyelesain buku ini dan akan membaca yang ini buku gestur guys, dan baru datang. Berarti aku sekitar 3 hari ya, 3 hari itu aku bisa habis buku yang ini. Hari ini terakhir lah ya, 40 lembar nih. Jadi aku tuh baca buku tuh cepet, jadi sebulan tuh bisa 4-5 buku, tergantung mood aku ya, dan tergantung dari adanya waktu atau enggak. Nah kalau ini karena bukunya juga halamannya nggak terlalu banyak, terus gimana sih, terus akunya emang suka buku yang kayak gitu, jadi baca tuh cepet guys. Beda dengan buku finansial, kayak buku finance tuh aku tuh karena buku tentang uang tuh tebel-tebel ya, baik kayak kita belajar manajemen atau finance di akuntan gitu, bukunya tebel-tebel guys, dan lama aku tuh bacanya. Jadi kayak Psychology of Money aja kemarin setebel itu aku lama tuh sekitar 2 minggu. Itu menurut aku lama banget baca buku terlama itu, karena emang otaknya itu harus benar-benar nyerna, harus benar-benar nyerap, harus benar-benar ngitung. Nah kalau buku kayak gini tuh enggak, jadi kita tuh kayak nge-recharge energi di hati kita, di pikiran kita, power kita gitu. Oke, kita akan unboxing time. Ini aku beli di Jendela Books lagi. Aku udah selalu aku bilang, aku tuh kalau beli buku udah pasti di Jendela Books guys. Harganya 61.000. Tapi menurut aku untuk belajar psikologis dengan harga 61.000, wow murah banget sih. Nah kalau kita sekolah aja mahal guys sekolahnya ya. Nah kali ini aku mau unboxing lebih halus guys. Alamatnya udah kita lepas. Nah ini ciri khas Jendela Books itu packingannya kayak gini guys nih ya, kena bukunya, enggak kena sampul plastiknya. Aku tuh kayak sayang banget gitu kalau bukunya lecet nih. Selalu dapat ini udah, jadi apa nih, generasi berliterasi. Terus dapat ini kita tukerin nanti guys. Oke, kita taruh aja. Nah ini bukunya, tada. Dan di website juga gambarnya kayak gini guys, cuman nggak berwarna gitu aja tuh. Dan di Jendela Book tuh dia ini timbul loh bukunya. Nah penulisnya Zaka Putra Ramdhani. Gila nih karyanya, sangat bermanfaat sekali. Oke, let's start.
Nih kita buka dulu. Ini bukunya juga nggak terlalu tebel, jadi paling aku ngabisin waktu sekitar 3-4 hari guys. Itu perkiraan ya, mudah-mudahan kalau biasanya kalau lagi sibuk banget tuh bisa sampai paling lama tuh 6 hari aku tuh baca buku. Kalau bukunya tipis ya, kalau bukunya tebal tuh paling lama sampai 2 minggu. Nih lihat nih, itu timbul dan bagus kan. Nih, gestur. Kita tuh dituntut untuk berhati-hati dalam berkomunikasi. Aku baca di belakang ya guys ya, bukan kata-kataku, bukan. Karena perbedaan karakter manusia bisa menimbulkan kesalahpahaman. Betul. Selain harus memperhatikan setiap kata yang diucapkan, kita juga harus jeli melihat perkataan tubuh lawan bicara kita. Untuk apa? Tentu untuk menyesuaikan diri dan menghindari miscommunication. Bagaimana agar tidak terjadi miss dalam berkomunikasi? Ya, dengan memahami gestur lawan bicara saat kita saling berinteraksi. Sederhananya, misal kita bisa melihat lawan bicara kita mengatakan iya, tapi bahasa tubuhnya berkata tidak. Nah ini, dilihat dari keraguan ucapan atau tubuh yang kaku, itu hal yang paling mudah yang bisa kita lakukan. Buku gestur ini mengajak kita untuk melatih kemampuan membaca pesan dari bahasa tubuh lawan kita atau lawan bicara kita ya. Di dalam buku memuat teori komunikasi nonverbal berpadu dengan keilmuan psikologi, pengembangan diri. Kita juga diajak untuk mempelajari perilaku-perilaku lawan bicara yang bisa diamati dan dipelajari secara langsung. Nah, aku tuh mempelajari psikologis ya dari buku-buku ini tuh banyak banget manfaatnya, dan yang bisa aku terapin di hari-hari itu termasuk isi buku ini guys, karena I think bakal ada beberapa yang gak ada di link ya. Jadi ini tuh kita tuh jadi bisa contoh yang aku terapin di hidup aku dalam baca versi link ya di website itu. Dari ekspresi wajah, mimik wajah, bahkan dari gerak tangan gitu ya. Kayak contohnya kita ngobrol nih dengan orang atau pacar lah, minimal pasangan misalnya ya. Terus kita tuh ngedengerin dia tuh antusias mendengarkannya, tapi kayak kita tuh dengan refleks tuh kayak gini. Tangan kita tuh menyangga gitu ya, menyangga wajah kita atau kepala kita. Itu udah memberikan penilaian bahwa kita tuh bosan dengerin ceritanya gitu. Atau kalau aku tuh seringnya ngobrol sama orang terus aku tuh nggak sadar kalau ternyata aku tuh nyandar sambil dengerin gini. Jadi lawan bicaranya tuh mengiranya kita tuh antusias mendengarkan, padahal aku tuh bosan, dan ternyata itu ada teorinya guys. Walaupun aku melakukannya itu refleks kayak ya udah gini aja dengerin orang ngomong, ternyata itu ada poinnya guys gitu. Oke, kita akan bedah bukunya. Nah, aku di sini mau langsung ambil ke beberapa poin karena banyak banget ya yang harus dibaca tuh. Jadi aku mau ngambil beberapa aja yang menerka pesan bahasa tubuh lawan bicara kita. Seperti ekspresi makro mikro, gerakan kepala, indera dan wajah, kontak mata, gerak mulut, gerak tangan, gerak kaki, gerakan tubuh, dan senyuman. Ini yang paling sering kita bisa lihat secara langsung. Jadi aku akan bahas itu aja guys. Halaman 22 kita akan baca. Nah ini tuh sebenarnya ada ya di link, tapi nggak sebanyak ini guys. Nggak sampai ke gerak kaki, terus senyuman, enggak, gerak mulut, mata enggak, cuma kontak mata yang aku pernah lihat ya, gerak tangan itu sih, gerakan kepala. Oke, yang pertama ekspresi makro dan mikro. Aku akan bahas sedikit. Bahasa tubuh paling banyak memberi informasi adalah ekspresi wajah ya. Ekspresi itu ada ekspresi makro dan ekspresi mikro. Ekspresi makro, mimik wajah yang dengan mudah kita bisa mengamati dan membedakan. Misalnya tersenyum dan menangis, udah jelas ya. Senyumnya ada senyum sedih, ada senyum seneng. Nah itu nanti masuknya ke mikro. Terus ekspresi mikro
adalah ekspresi yang tidak disadari dan terjadi dalam waktu relatif singkat. Refleks. Jadi misalnya kita tuh senyum nih, seneng misal kita ketemu sama orang yang kita kagumi gitu, refleks kita tuh dari jauh tuh udah senyum, ih ada dia loh gitu, hati kita tuh bilang ih ketemu loh sama dia gitu, tapi kita tuh nggak ngomong, cuman ekspresi kita tuh udah melihatkan bahwa seneng loh kita tuh ketemu dia gitu guys. Senyum gak, ih senyum gitu. Terus kalau misalnya surprise gitu, disurprisein kayak aku disurprisein gitu, itu ekspresi makro tapi ada mikronya. Jadi kita tuh bisa melihat secara langsung dia seneng, dan mikronya kalau dia tuh berbunga-bunga gitu guys. Bahagia atau seneng nih, ekspresi singkat menunjukkan seseorang sedang bahagia atau senang bisa ditunjukkan dengan senyuman. Nah yang tadi yang barusan banget aku bahas tuh gitu guys. Nah itu ada gerak dari otot yang memutar sampai mata, daerah sini nih, tadi ya, daerah sini nih, kayak kita senyum ya, nih daerah sini tuh muter. Terus ada keriput seperti jejak kaki di sini, nih di sini nih kan, ada kan. Terus pipi yang agak naik, iya jelas ya, senyum kan, itu tuh menunjukkan bahagia atau ekspresi senang. Jadi kalau kita ketemu orang-orangnya senyum, berarti orang juga senang ketemu sama kita, dan kita jangan lupa untuk menebar kesenyuman. Bukan tebar pesona ya, senyum sama orangnya, senyum. Jangan goda-goda orang, senyum aja biasa, senyum yang menghormati orangnya, yang menghargai orangnya gitu guys. Bukan senyum yang menggoda, bukan. Jangan tebar pesona Anda ya. Itu senyum itu merupakan ekspresi positif yang menunjukkan seseorang sedang senang atau suka dengan sesuatu. Betul, itu tadilah contohnya yang aku kasih tadi ya, contoh. Karena aku bisa memberi contoh karena aku udah pernah baca linknya guys, walaupun gak semua materinya ada, tapi beberapa tuh aku sudah membaca, jadi aku agak sedikit memahami gitu. Terus marah atau jengkel. Nah ini ekspresi yang sering aku gunakan guys, itu marah atau jengkel. Aku tuh pernah marah aku tuh yang ngomel, yang kayak A sampai Z gitu. Tapi udah gitu udah nih, aku udah. Jadi kalau pasangan aku tuh udah ngerti kalau misalnya aku lagi marah, udah marah, ngomel aku dengerin gitu. Jadi aku A sampai Z aku ngomong gitu. Tapi udah gitu udah. Beda sama aku kalau jengkel. Aku kalau jengkel tuh diem, nggak ngomong, aku kelutus, tapi ini salah, itu salah ya, itu aku ya. Jadi aku menyadari ke diri aku sih. Jadi aku membaca buku guys itu sebenarnya mempelajari diri aku sendiri guys. Cuman jadi positifnya bisa mempelajari orang atau lawan bicara kita juga. Ciri orang marah itu alis ke bawah dan menyatu. Aku enggak sih, cuman kayak langsung datar aja ekspresinya, kayak males gitu guys. Terus mata terbuka, bibir menyempit, kesel gitu ya, bukan menyempit, lebih ke nggak ngomong kalau aku tuh guys. Oke kita lanjut. Ekspresi kaget ya, tadi sedih, sekarang takut. Ekspresi takut, alis mata naik menyatu bersamaan, kelopak mata naik, kelopak bawah mata menegang, bibir sedikit horizontal ke arah telinga. Gini. Gini. Takut guys. Muak. Orang yang muak biasanya timbul karena melihat sesuatu yang tidak pada tempatnya. Ada kerutan di hidung, bibir atas naik. Gitu. Enggak sih, aku nggak pernah punya ekspresi muak sama orang kayaknya. Kaget atau terkejut, alis mata naik, mata terbuka lebar, mulut terbuka. Oh iya iya guys, ternyata kalau kaget gitu ekspresinya ya. Menganggap remeh orang, sisi bibir mengencang dan naik di satu sisi wajah saja. Oh, orang yang kayak gitu ternyata sering meremehkan orang. Oh, lihat nanti kalau aku ketemu orang kayak gitu ya. Apa kan? Nggak boleh. Gerakan kepala. Sekarang gerakan kepala ya. Ada gelengan kepala.
Gelengan kepala itu sebagai bahasa penolakan dari apa yang sedang dibahas atau yang sedang disampaikan. Ya biasanya nggak setuju, tapi orangnya nggak ngomong enggak atau nggak ngomong saya menolak gitu, enggak, cuman ekspresinya pasti enggak deh gitu. Biasanya kalau aku biasanya ketika orang ngomong atau kita sedang berargumen ya, biasanya aku tuh menggunakan ekspresi itu saat berargumen dengan orang. Jadi pas kita lagi argumen dan orang itu tidak sejalan dengan kita, aku biasanya nggak bisa ngomong ya, karena orang itu sedang menjelaskan. Cuman aku udah pasti kayak dulu sih, kayak ih kok nggak sama gitu, kayak nggak deh gitu guys. Itu biasanya aku kalau berargumen langsung enggak pak gitu. Atau enggak bu gitu. Aku itu. Terus anggukan kepala. Nah kalau anggukan itu memang aku pernah baca ya, itu sebagai bahasa, sebenarnya bahasa secara universal itu dia tuh mengiyakan atau setuju dengan apa yang sedang disampaikan. Jadi yang memang sesuai dengan obrolannya, dengan bahannya, dengan bahan kita bicara ya, yang apa yang sedang diomongkan gitu. Itu kalau aku juga itu sih ya, kalau setuju ya pasti aku manggut-manggut guys. Kalau nggak setuju langsung enggak ya. Aku Kepala miring ini menandakan bahwa orang lain sedang memperhatikan yang dengan serius. Aku sering tapi nggak sadar. Jadi aku tuh kalau misalnya lagi ngobrol sama orang dan memang orang itu wawasannya luas, gagasan pembicaraannya juga luas ya, banyak gitu. Nah aku tuh mendengarkan orang itu bisa sambil lihat, terus aku sambil miring-miring merhatiin orangnya gitu. Pernah, tapi nggak ngeh. Jadi kalau aku tuh tergantung posisi orangnya. Kalau misalnya orangnya ada di kanan ya aku pasti miringnya ke kiri. Kalau orangnya ada di kiri ya aku pasti miringnya ke kanan. Bener-bener merhatiin sambil otak aku tuh menyerap apa yang sedang dibahas. Biasanya gitu sih guys. Jadi jarang sih aku ngelihat mata atau langsung kontak ngeliatin orangnya gitu. Karena kalau ngeliatin muka orangnya kadang orangnya salting. Ada juga yang sampai baper padahal aku tuh sedang mendengarkan pembicaraannya, memahami apa yang dibahas gitu. Bukan aku lagi ngeliatin terpesona dengan orangnya gitu. Terus menggaruk kepala. Terlepas dari rasa gatal, menggaruk kepala bisa juga memiliki makna lain. Oh, dia itu tidak mengerti dengan apa yang sedang dibicarakan. Oh gitu ya. Terus berarti aku kalau ngobrol sama orangnya sering garuk-garuk kepala, jangan orangnya itu mohon maaf gatel apa emang nggak ngerti apa yang diomongin ya. Itu guys, sering kepala menengadah, ekspresi kebanggaan diri, tapi jangan sombong ya, cenderung bermakna negatif sehingga bisa diartikan bahwa seseorang yang menenggakkan kepala ini mendominasi, menantang hingga mengambil alih. Oke, apa? Nah, ini nggak ngajak berantem juga sih. Kepala tertunduk, merasa bersalah dan malu. Ya, kalau ini mah umum lah ya. Kalau itu mah udah bisa kita lihat. Gerakan indera dan wajah. Menggaruk kulit wajah. Menggaruk kulit wajah juga termasuk salah satu ekspresi mikro guys ternyata. Menggaruk wajah ya sedang menunjukkan pesan bingung. Mereka sedang menghadapkan dengan keraguan untuk mengambil keputusan. Memegang dan mengusap dagu. Ini aku sering. Memegang dan mengusap dagu adalah pertanda bahwa dia sedang menilai lawan bicaranya. Yup, benar. Benar, tapi percaya apa enggak, memang waktu kalau kita ngobrol dengan orang terus aku menilai orang itu saat bicara dengan kita, itu kita bisa tahu SDM orang itu loh, sumber daya manusia orang itu, terus kecerdasan orangnya, ketangkasan orangnya, terus orang ini tuh termasuk orang yang cerdas atau enggak. Itu emang iya guys. Jadi aku tuh merhatiin orang ngobrol nih sama orang,
bahkan nggak cuma satu, misalnya dalam ruangan tuh ada 4-5 orang ya, kita ngobrol, itu tuh aku bisa merhatiin satu persatu, apalagi waktu pertama kali atau first impression ketemu gitu ya, itu aku tuh bener menilai orang dan aku tuh banyak bertanya kan. Dengan aku menilai orang tuh dengan aku banyak bertanya, orang itu menjawab, dari cara dia menjawab dan beberapa itu aku bisa menilai dari 4 atau 5 orang itu SDM mana yang rendah dan SDM orang yang tinggi. Itu jauh guys, walaupun mereka ada di dalam satu forum yang sama. Nah, dari pertama, dari bahasa yang digunakan, orang yang SDM-nya mohon maaf rendah itu biasanya menggunakan bahasa-bahasa yang lebih mudah dipahami. Jadi orangnya itu sering tidak memahami apa yang kita obrolkan, apa yang kita bicarakan. Itu bukan karena orangnya kesulitan atau sedang banyak pikiran, tapi memang SDM orang itu tuh rendah gitu. Dan SDM orang yang tinggi di dalam forum itu, dia menggunakan bahasa-bahasa itu yang baku dan bahasa-bahasa yang tidak banyak bisa dimahami oleh orang. Jadi dalam forum itu aku tuh sering bilang kayak, mohon maaf Pak, bisa bahasanya itu dilembutkan lagi atau dihalusin lagi gitu, atau bisa diuraikan gitu. Biasanya aku tuh menanyakan nih, mohon maaf Pak, bisa diuraikan, karena aku tahu dalam forum itu beberapa orang itu tidak memahami dengan apa yang sedang dibahas guys. Jadi bahasa yang digunakan seperti contoh bahasa implementasinya ke depan akan seperti apa. Nah, beberapa orang itu tidak memahami kata implementasi kayak gitu guys. Jadi untuk menyelesaikan masalah itu implementasi apa yang akan Bapak lakukan, atau tim kita akan melakukan apa. Nah, beberapa orang itu tidak memahami dengan kata implementasi. Jadi mereka tuh lebih ngertinya kayak mohon maaf Pak, bisa bahasanya dihaluskan lagi gitu. Jadi dilembutkan lagi bahasanya. Ya jadi kita tuh mau melakukan tindakan apa, rencana kita ke depannya tuh mau gimana. Nah, baru mereka tuh bisa menangkap. Itu dalam satu forum dan satu waktu tuh Wida bisa melihat kayak gitu guys, menilai. Dan memang selama pembicaraan Wida memperhatikan itu, nggak sadar emang kayak gitu, megang dagu, ngeliatin orangnya gitu. Mengusap dahi atau telinga, cenderung orang itu akan melakukan gerakan mengusap dahi atau telinga upaya untuk menenangkan diri. Biasanya kalau orang gugup ya, tapi Wida jarang sih ngelihat orang mengusap dahi atau telinga. Menyentuh telinga dan leher, ini aku sering kayak lagi ngobrol sama orang kayak gini. Aku tuh bukan gatel, bukan guys, tapi males gitu ngobrol sama orangnya tuh, udah males. Itu sih yang aku rasain. Kita baca ya. Menyentuh telinga berarti orang itu sudah lelah untuk mendengarkan. Bener guys, sehingga ia berusaha menutupi kata-kata yang sedang didengarnya. Orang yang menyentuh telinga saat sedang berinteraksi sudah tidak sabar untuk balik berbicara setelah mendengarkan cukup lama. Sedangkan menyentuh leher adalah respon keraguan atas suatu hal. Ragu dengan ucapannya sendiri atau ada ketidakpastian tentang suatu hal. Iya, kayaknya iya. Kalau aku sih megangin itu kayak, aku tuh apa ya yang kita bahas tuh kayaknya, pertama aku tuh udah capek, kedua aku udah males ngomong, ketiga orangnya yang diajak ngomong gak ngerti. Entah orangnya gak ngerti atau akunya yang udah males ngerespon ya, tapi jadinya tuh aku mau ngomong sama orangnya tuh males, kayak percuma deh aku ngomong. Jadi kitanya ya bener ragu, jadinya kita tuh ragu dengan ucapan kita sendiri, kayak kalau aku ngomong orangnya ngerti gak ya gitu, jadi mending gak ngomong. Iya bener ternyata guys. Menyentuh hidung, mengusap mata, bermakna manipulasi. Nah, hati-hati kalau ketemu orang lagi ngobrol usap-usap hidung, apa gosok-gosok mata, manipulasi guys. Kontak mata, kedipan, gerak refleks dan fisiologis untuk menjaga mata agar tetap sehat. Terjemah sebagai salah satu gerak tubuh yang mampu menyampaikan suatu pesan. Jadi kayak biasanya nih, ini sering terjadi oleh aku dan temanku. Jadi kalau aku dan sahabat aku, ya bukan teman, sahabat itu, jadi kita nggak perlu ngomong, kayak natap aja udah hahaha gitu. Udah ngerti nih yang disampaikan apa
Gerakan mata bolak-balik. Nah, ini menunjukkan dengan kondisi mata yang bergerak secara cepat dari sisi kanan ke kiri. Dilakukan berulang-ulang, orang itu melakukan gerakan semacam biasanya sedang dalam kondisi gugup, tidak aman. Menyipitkan mata. Memperhatikan orang menyipitkan mata. Secara alami tidak disadari. Secara umum menyipitkan mata adalah bahasa penolakan. Oh, kalau aku tuh nolak paling kayak, hah? Enggak, gitu langsung. Enggak menyipitkan mata sih. Kayak heran gitu, hah? Apa? Enggak gitu. Begitu guys. Mata melotot. Bentuk tidak kesukaan seseorang akan sesuatu. Ukuran pupil. Oh, pupil melebar, sedang memikirkan sesuatu, sedang berupaya mencari jawaban atas sesuatu pertanyaan. Pupil mengecil. Aku tuh nggak terlalu memperhatikan pupil mata karena aku sendiri itu juga pakai lens kontak kan. Jadi kayak kalau pakai soft lens tuh aku sendiri. Nah, ini yang aku sering alami itu kan, orang tuh sering menatap kita ya untuk apa ya, ini tuh lebih kalau mata tuh kan langsung ke perasaan ya, langsung psikisnya tuh langsung ke perasaan. Jadi aku tuh menutupi mata aku tuh dengan soft lens supaya saat aku sedang presentasi aku tuh nggak kelihatan kalau lagi gugup. Terus kalau kita lagi ketemu sama orang atau membahas suatu masalah, misalnya aku tuh marah nih sama orangnya atau kesel sama orang itu, biar untuk aku menutupi rasa marah aku, atau misalnya aku sedang tertarik dengan suatu hal gitu atau suatu yang kita bahas dengan pembicaraan itu, aku menutupin pupil aku tuh dengan soft lens karena soft lens itu kan banyak motifnya, banyak bentuknya. Nah, itu tuh menutupi agar kita tuh nggak gampang melihat orang itu gampang melihat kita dengan maksud dan tujuan orang itu gitu. Salah satunya gitu guys. Tapi nggak selalu aku pakai eye contact ya. Jadi biasanya kalau pas lagi konten, cuman ini tadi karena aku lagi nggak mau pakai jadi aku nggak pakai. Terus seringnya kalau aku keluar, apalagi dalam pertemuan bisnis apapun ya, bisnis entah aku memprospek orang, entah aku lagi marketing produk aku sendiri, atau lagi bertemu orang-orang dalam konteks bisnis, aku selalu pakai soft lens karena ya itu tadi, orang tuh bisa tahu itu dari mata guys. Dan aku tuh kalau udah nggak suka sama orang nggak bisa bohong, ekspresi aku tuh nggak bisa bohong. Jadi mata aku tuh pasti sensi banget sama orang itu. Kayaknya aku tutupin pupil aku itu pakai soft lens gitu. Terus pupil mengecil, mengalami kesulitan memahami suatu gagasan, mengalami overload akan gagasan. Tuh jadi pupil mengecil tuh nggak ada kepastian kayak dia ngerti atau enggak yang kita omongin. Cuman biasanya orangnya itu, aku lah misalnya, aku tuh malas untuk bertanya atau malu biasanya tuh seringnya malu untuk bertanya. Tapi kalau aku nggak suka sama orang, aku tuh malas ngobrol sama orangnya gitu. Nah, jadi nggak masuk tuh apa yang diomongin. Terus pupil membesar, sedang marah, sedang menghadapi ancaman, perasaan tertarik pada lawan jenis. Jadi aku tuh biasanya nutupinnya pakai soft lens gitu. Menurunkan tatapan mata, menunjukkan perasaan bersalah atau malu tepat pada saat menatap orang. Tatapan terhadap orang yang belum kita kenal memang berbeda dengan mereka yang sudah kita kenal. Mari kita melatih tatapan orang lain sesuai dengan kondisi dan tujuan interaksi kita. Ada tatapan umum. Tatapan tuh juga ada 3, ada umum, sosial, dan intim. Tapi setiap aku menatap orang, aku tuh selalu membuat gambar segitiga kayak gini, terus di sini. Jadi seret gitu. Segitiga. Jadi untuk apa ya, orang untuk menarik ya di sini ya, tatapan umum nih. Sedang membicarakan soal bisnis, tatapan yang ideal adalah pada daerah dari lawan bicara kita. Nah, itu tuh gambarnya gini guys, nih. Jadi ngebuat garis kayak segitiga gini sini. Nah, itu juga membantu untuk orang itu tuh antusias dengan apa yang kita bicarakan dan
kita itu bisa membawa orang itu tuh nyaman untuk ngobrol guys. Jadi akhirnya nanti kita tuh bisa jadi kayak sharing. Orangnya misalnya memahami bisnis dan aku tuh sedang berbisnis ya sama orang itu, kita tuh akan jadi sharing, kayak tukar pengalaman karena ngobrolnya asik. Nah tapi kalau misalnya orang itu nggak memahami bisnis, kita tuh jadi seperti mengajari dia, jadi kita harus membawa dia tuh dalam kondisi nyaman untuk belajar gitu. Tatapan sosial. Nah, tatapan sosial ini, suasana percakapan formal dan serius menjadi lebih akrab dan ramah. Caranya dengan menundukkan tatapan agak ke bawah. Jadi gini, seret, terus gini, gitu. Jika dibayangkan akan membentuk segitiga antara kedua mata hingga mulut partner bicara kita, gitu guys. Tatapan intim, merasa tertarik dengan orang lain, kita hendaknya memberikan tatapan intim. Pandangan kita tertuju pada daerah mata, dagu, leher, hingga dada. Melalui tatapan intim akan terjadi komunikasi yang lebih dekat dan hangat. Jarang sih aku kalau ngobrol sama orang tuh ngelihatnya mata, dahi, sama ekspresi tangan aja sih, sama gerakan tangan, kaki gitu. Enggak ngelihat leher, dada, enggak, aku enggak. Terus gerakan mata banyak guys tuh. Gerak mulut nih, menempelkan telunjuk di pipi dan jempol menyentuh dagu, menempel bareng dengan jempol, bahasa tubuh negatif. Orang yang melakukan gestur ini berarti dia sedang berpikiran negatif. Oh iya, aku pernah lagi ngobrol sama orang, kita ngobrolin bisnis. Waktu itu aku lagi memprospek orang untuk join di bisnis aku. Yang dia lakuin tuh minggir gini, terus merhatiin tangannya itu gini. Pokoknya intinya tuh dia tuh gini, terus ngeliatin gitu lama-lama. Kayak aku nanya kan, Pak, Bapak nih mau ngobrol bisnis apa enggak gitu. Orangnya masih muda sih, cuman kan aku menghargai orang itu gitu. Pak, kita mau ngobrolin bisnis atau enggak? Jawabannya di luar nalar. Enggak apa-apa, Ibu jelasin aja, saya ngeliatin Ibu. Ya mohon maaf Pak, saya mending pulang. Tatapannya tuh aneh guys. Ini bukan orang mau ngobrolin bisnis ya, orangnya tuh berpikir apa tentang aku gitu. Jari tangan membentuk menara. Kerap perhatikan orang bercakap membentuk gerakan ini terjadi tanpa disadari. Menara tangan bermakna kepercayaan diri dan optimisme. Jadi yang membentuk menara adalah cara untuk menyesuaikan diri agar tetap terlihat rileks. Ini gini guys, nih bentuknya. Terus bersedekap sambil menunjukkan ibu jari. Nanti aku kasih lihat gambarnya ya. Menyodorkan tangan menunjukkan ibu jari juga bisa berarti bahwa dia sedang ingin membatasi kekuasaan orang lain. Nih ini guys, nih mengepalkan tangan yang ini nih, lihat nih kayak gini ya. Menahan sikap atau amarah, menyembunyikan tangan. Nah aku sering nih kayak menyembunyikan tangan gini, aku masukin di jaket atau dimasukin di jas gitu, menyembunyikan suatu hal ya. Gerakan yang satu ini adalah gerak refleks yang umum kita temukan tanpa disadari lawan bicara kita menyembunyikan tangannya di saku, celana, jaket atau di belakang badan. Oh, menyembunyikan sesuatu, bukan menyembunyikan sesuatu, nyimpen HP saya biar nggak dilihat. Iya benar ya, biar nggak dilihat fotonya. Kedua tangan menempel di mulut. Kaget sih, kaget, kagum, terkejut. Terus ini mencengkeram tangan, sering melihat orang atau orang mencengkeram tangan, entah tangan kiri yang mencengkeram kanan atau sebaliknya. Demikian merupakan penyesuaian diri terhadap perasaan gelisah. Ini guys, nih gitu guys. Oke guys, I think cukup ya. Semoga teman-teman mendapat poinnya.
bisa mempelajari tentang sedikit tentang buku gestur. Nih nanti linknya, nanti tokonya aku tulis di bawah, WhatsApp-nya juga aku tulis, yang mau order langsung order, apalagi orang-orang yang harus banyak ketemu partnernya, bisnisnya dan segala macam, nih beli ini, buku ini, jadi kita bisa memahami karakter orang. Oke guys, semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Jangan lupa follow juga Instagram aku @widakinasi_ dan TikTok aku @widakinasi_. Sampai ketemu di video selanjutnya, bye bye.